Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada. Seperti yang saya janjikan terdahulu bahwa kita akan berbincang-bincang di program Mitra Tani di pagi hari ini. Alhamdulillah telah hadir di studio Bapak Fatur Rahman. Beliau adalah koordinator kelompok jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Bayah, Kabupaten Tabalong. Bukan begitu Pak Fatur? Selamat datang Pak Fatur. Selamat datang. Apa kabar Pak Fatur? Sehat Pak Fatur? Alhamdulillah baik. Tadi ketika datang ke sini kehujanan kah Pak Fatur? Karena dulu. Pak Fatur, saya panggil sampean Fatur saja, Pak Fatur saja. Iya, Pak. Oke, Pak Fatur, kita akan berbincang-bincang ini terkait dengan PGPR, kunci untuk pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Kira-kira begitu ya Pak Fatur ya? Betul. Oke, Pak Fatur, boleh dijelaskan dulu apa itu PGPR dan bagaimana cara kerjanya Pak Fatur? Oke. PGPR ini kumpulan bakteri yang menguntungkan bagi tanaman yang kita usahakan, mampu menekan serangan hama dan penyakit yang berada di 1 sampai 2 mm di permukaan perakaran tanaman. Jadi ini bakteri begitu ya Mas? Bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan ya. Dan berada di atas permukaan tanah kah Pak Fatur atau justru di bawah? Di perakaran tanaman. Oh, jadi di seputar perakaran tanaman itu ya. Iya. Dan bagaimana Pak bakteri ini bisa meningkatkan hasil pertanian lah katakanlah begitu Pak. Fungsinya sebagai apa begitu kira-kira bagaimana Pak? Penjelasannya. PGPR ini mampu mengikat nitrogen untuk pertumbuhan tanaman dan mampu mengikat zat besi, fosfor dan belerang untuk tanaman. Jadi kalau boleh dikatakan bakteri ini mengandung fosfor begitu Pak ya? Fosfor, mengikat fosfor Pak. Jadi kan mengikat fosfor, kemudian mengikat besi, kemudian belerang. Belerang Pak ya? Yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oh, begitu. Ini apakah adanya ya diciptakan katakanlah seperti pupuk begitu Pak ya? Pupuk itu mengandung fosfor, mengandung segala macam yang Pak Fatur katakan tadi. Apakah memang adanya secara alami Pak di sekitar perakaran itu? Secara alami Pak, secara alami. Jadi makanya ini organik Pak, pupuk hayati lah gitu. Oh iya. Terus bagaimana Pak perkembangan pengaplikasian PGPR ini di wilayah kita? Apakah sudah cukup masif begitu? Apakah para petani sudah menggunakan sistem itu atau bagaimana selama ini Pak di Tabalong Pak? Di Tabalong pada umumnya sudah mulai memasyarakat lah untuk penggunaan PGPR karena yang jelas dengan penggunaan ini menekan biaya produksi. Biaya produksi terutama dari pupuk ya, itu artinya. Oh begitu. Pak, barangkali masyarakat ini masih belum ngeh begitu Pak yang tentang PGPR ini tadi Pak. Bentuknya kira-kira seperti apa Pak? Atau setidaknya adakah yang bisa ditunjukkan? Ini loh PGPR, ini loh pupuk, begitu kira-kira bagaimana Pak? Betul. Untuk mengetahui bahwa di situ ada PGPR, di sini ada pupuk begitu kan? Bisa dijelaskan? Ya, pertama khususnya untuk petani yang membudidayakan tanaman hortikultura ini sudah familiar Pak. Familiar dia gunakan itu. Pak, sekarang apa Pak bedanya antara PGPR dengan pupuk Kimia? Pupuk kimia. Tadi Bapak katakan bahwa PGPR itu adalah untuk pertumbuhan perakaran untuk tanaman. Sekarang apa bedanya dengan pupuk kimia Pak? Kalau pupuk organik, ini kan pupuk hayati nih, yang PGPR ini, pupuk hayati berarti jelas sumbernya dari Alam. tanaman
tanaman dan tumbuhan dan hewan. Itu organik. Kemudian kalau kimia itu kan jelasnya ada satu rekayasa teknologi Buatan. Nah, itu yang membedakannya. Oke. Kemudian kalau pupuk GPR ini sendiri memang berbalik lah dengan kimia. Kalau PGPR ini lambat penggunaannya, tapi dia lambat tapi pasti, Pak. Kemudian kalau pupuk kimia itu prosesnya cepat, dan dengan adanya PGPR ini tentunya pertama menekan biaya produksi. Yang kedua, selama ini kan pupuk langka dan mahal. Nah, itu yang anunya. Jadi perlu ada antisipasi. Jadi Pak Patur ingin mengatakan kalau pupuk mungkin ada kelangkaannya, sementara kalau PGPR tidak ada langka-langkanya, begitu Kak, Pak? Karena bahannya kan ada alam di sekitar kita. Oh, di sekitar kita, Pak ya. Yang terutama kan yang ininya kan dari akar bambu. Dari akar bambu ya? Iya. Oke. Baik, Pak Patur. Ini semakin lama semakin asik saja kita bicara ini. Kita akan mengupas tentang PGPR ini lebih jauh nih Pak Patur. Iya, siap. Nanti bagaimana masyarakat bisa mengolah itu, bagaimana mendapatkannya. Kalau pupuk jelas-jelas datang ke toko beli pupuk, dapat pupuk. Iya. Kalau PGPR di mana carinya begitu Pak ya. Nanti kita akan bahas Pak ya. Jangan kemana-mana teman-teman LPPL. Saya akan kembali nanti di program Mitra Tani setelah berikut ini. Oke, kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Patur Rahman sebagai koordinator dari kelompok jabatan fungsional pada kantor DKPP TPH Kabupaten Tabalong atau kantor Dinas Ketahanan Pangan, gitu Pak ya. Kita berbincang-bincang terkait dengan PGPR. Silahkan buat teman-teman yang ingin bergabung, bertanyakah itu atau berdiskusi kah itu ya lewat kebersamaan kita kali ini. Lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat layanan Facebook Suara Tabalong ya. Karena mungkin saja bincang-bincang kita kali ini ada manfaatnya, mudah-mudahan begitu. Kita akan mengupas tentang PGPR. Baik, Pak. Bagaimana caranya Pak bisa mendapatkan PGPR ini, Pak? Bahan-bahannya biasanya apa, Pak? Apakah kita dapatkan begitu saja kita ambil, kan nggak mungkin ada sarana atau apa sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan PGPR ini, Pak. Tadi Anda katakan bahwa itu adanya di bawah rumpun bambu gitu, Pak? Akar bambu. Nah, bagaimana caranya, Pak? Baik, sebelum saya ke sana menjawab, mungkin perlu juga gitu bahwa kandungan apa aja yang ada di akar bambu itu. Oh, akar bambu ya? Iya. Itu kan ada beberapa macam mikroorganisme, bakteri ya, bakteri rhizobium itu untuk mengikat nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian bakteri bacillus itu untuk mengikat GVT dan untuk mencegah serangan penyakit pada tanaman. Oh ya? GPT itu sendiri ya zat pengatur tumbuh. Kemudian bacillus. Kemudian bakterial ini itu bakteri fotosintesa. Bakteri fotosintesa ini berfungsi untuk mengikat energi matahari untuk kelangsungan fotosintesa tanaman. Nah, kemudian azoferium itu untuk menyediakan unsur hara tanaman. Unsur hara sendak tanaman ini semua merupakan suatu makanan tanaman. Jadi dari situlah yang ada di akar bambu tadi. Akar bambu tadi.
Mm-mm. Kemudian kalau pertama bicara bahan ya. Mm-mm. Bahan kan berarti akar bambu Akar bambunya sendiri. 1 kilo. Mm. Kemudian dedak 1 kilo. Oh ya. Kemudian terasi 250 gram. Terasi acan itu kah? Iya, Iya. terasi Mm-mm. 200 gram. Mm-mm. Kemudian petsin, Pak. Ajinomoto. Pitsin, MSG. Ya, 1 bungkus Mm-mm. yang harga 1.000 lah. Yang 1.000. Kecil aja. Oke. Kemudian gula merah Mm. itu 400 gram. Mm-mm. Itu bahannya. Bahannya Pak ya? Kemudian air 10 liter yang direbus. Mm. Nah, fungsinya air itu sendiri Mm-mm. setelah dingin benar-benar setelah direbus, Mm-mm. fungsinya untuk mensterilkan Oke. air, Mm-mm. kemudian dinginkan betul-betul dingin, baru fungsinya untuk merendam bambu, akar bambu tadi yang 1 kilo tadi Oke. selama 3 sampai 4 malam. Oke. Pak Patur, sebelum ke sana Pak Patur, Mm-mm. orang akan berpikir, teman-teman juga akan berpikir akar bambu. Akar bambu itu seberapa banyak, artinya kan akar bambu Pak ya, seberapa panjang akar bambunya yang dari tanah kah, atau cukup dari permukaan tanah dipotong, atau harus menggali dalam tanah untuk mendapatkan akarnya itu, atau bagaimana Pak? Atau hanya yang serabut-serabut dalam batang bambu tadi Pak? Yang Anda maksud dengan akar bambu itu yang mana? Sebaiknya yang yang ada di dalam tanah Berapa dalam Pak untuk mendapatkan itu? tidak terlalu dalam, bisa dalam bagus lagi. Kemudian yang jelas waktu kita perendaman ikutkan saja tanahnya, Oh gitu. kan jadi masalah. Oh jadi yang Anda maksud nih akar bambu itu, kan akar bambu itu ada bambu gitu Pak ya? Iya. Kemudian ada akar-akarnya begitu Iya, ya? Itu dipotong gitu kah Pak? Atau Dipotong. hanya ambil serabut-serabutnya saja? Akarnya dipotong, Batangnya dipotong maksudnya? akarnya Ya? diambil Pak. Akarnya itu yang Oh akarnya saja. akarnya saja. Oke baik, jadi kedalamannya idealnya berapa Pak? Dari bawah tanah ini untuk bisa mengambil akar itu yang terbaik untuk Dari membuat- pangkal batang langsung ke akarnya Pak, berapa Pak? Sepanjangnya kita ngambil jadi masalah. Oh gitu Pak lah. Oke. Nah setelah bahan-bahan tersebut tersedia, Iya, termasuk ada gula merah tadi, iya, ada pitsin. iya. Bagaimana proses pembuatan dari PGPR ini Pak? Maulahnya gampang kah? Ngalih aja Pak? Gampang. Oh. Sangat gampang. Dan ini murah. Hmm. Kan murah, ada tersedia di dekat kita semua kan. Iya. Di dapur ada. Ada di dapur kan. Termasuk acan tadi Pak lah. Masuk aja nih. Ya. Terus kayak apa caranya Pak? Caranya Heeh. itu bahan yang gula merah, kemudian petsin, kemudian dedak, selanjutnya apalagi? Apalagi tadi? Air, Bukan, terasi, acan. terasi, acan. Mm-mm. Nah, semua bahan itu tadi di luar akar bambu. Mm-mm. Akar bambu terpisah nanti. Itu direbus, Pak. Oh ya? Direbus pakai menggunakan panci kah, atau wajan nggak? Mm-mm. Direbus. Bajunya siapa tuh Pak? Untuk ukuran Sebanyak 10 liter. 10 liter. Kemudian perebusannya 20 sampai 30 menit. Setelah itu benar-benar dingin, kami biasanya melakukan itu didiamkan 1 malam lah. Air rebusan bahan-bahan tadi. Supaya benar-benar dingin. Mm-mm. Kemudian setelah betul-betul dingin, rendaman air bambu tadi yang 3 sampai 4 malam tadi direndam. Kemudian airnya dicampur dengan semua bahan. Nah, setelah dicampur, kemudian dibuat di dalam jerigen. Jerigen yang 20 liter. 20 liter. Kan airnya tadi jumlahnya jadi 20 liter kan. Untuk merebus bahan 10 liter. 10 liter. Untuk merendam air bambu Iya. tadi 10 liter kan jadi 20 liter. Digabung gitu Pak ya? Digabung jadi 1. Kemudian Didinginkan.
betul-betul dingin baru digabung. Oh gitu ya. Kemudian dibuat di dalam jerigen. Masukkan dalam jerigen. Masukkan ke dalam jerigen. Mm-mm. Itu kemudian ditutup rapat. Berapa lama Pak? Besok pagi. Oh ya. Besok pagi baru kita aduk selama 5 menit. Kemudian berulang kali dilakukan selama 14 hari. Pengadukannya itu kah? 5 esok misalnya 5 menit, esoknya lagi 5 menit, ya. esoknya lagi 5 menit. Kalau melakukannya pagi saja. Oh ya? Kalau sore aja. Betunggal. Jar orang Banjar betunggal. Ya. Dilakukan selama 14 hari. Setelah itu baru bisa diaplikasikan. Mengaplikasikannya apakah disemprot atau disiram atau bagaimana Pak? Dan bagaimana kalau misalnya tanamannya tidak terlalu subur begitu Pak? Beda kalau sudah subur mungkin akan lebih cepat Pak ya. Tapi kalau tidak subur bagaimana Pak cara mengaplikasikannya? Aplikasi ini pertama ya Pak ya. Kalau kita untuk perendaman benih. Benih sayuran, misalnya cabai, terung, sawe, itu dengan air 10 sampai 15 mili per liter air. Bahan PGPR tadi 10 sampai 15 mili per liter air. Per liter air ya. Kemudian jadi kalau misalnya begini Pak ya, kalau misalnya air 1 liter air ya, PGPR-nya cukup 10 sampai 15 mili. Nah, itu untuk merendam benih sayuran. Oh, benih sayuran ya. Dilakukan 5 sampai 15 menit, bangkit, keringkan, baru digunakan. Oh, cukup 1 kali saja Pak ya? Satu kali saja. Oke. Itu untuk bibit sayuran. Kalau untuk misalnya yang sudah tumbuh? Padi Pak. Untuk padi lagi beda. Oh, padi beda lagi ya? Artinya kalau padi tadi sama dosisnya PGPR-nya 10 sampai 15 mili per liter air. Kemudian lamanya untuk padi ini 2 sampai 8 jam perendamannya. Perendamannya ya. Nah, itu. Oke. Itu untuk bibit. Kalau sudah misalnya tumbuh, apakah perlu disiram atau bagaimana menggunakan PGPR? Selanjutnya persiapan lahan. Di persiapan lahan pun perlu diberikan PGPR. Kemudian seminggu setelah tanam, 2 minggu setelah tanam, 3 minggu setelah tanam, 4 minggu setelah tanam. Kemudian dosisnya itu untuk 1 liter air 20 mili. Lebih banyak berarti. Diberikan cara kocor atau disiramkan. Siram ya. Oke. Kalau kemudian kita anggap aja nanam cabai ya. Lombok lah. Lombok lah. Lombok aja. Misalnya itu 400 mili per pohon. 400 mili per pohon, Pak ya? Iya. 400 mili per pohon yang sudah tumbuh. Kita kan tadi PGPR 20. Ya kan 20 PGPR-nya. Airnya 1 liter. Kalau kita 1 tangki berarti tangki Solo itu kan 15 liter. 15 liter ya. Berarti berapa? 300 mili. 300 mili isinya satu knapsack tuh Pak ya. Iya. Begitu 1 mili dan 300 mili tadi sudah diadukkan. Kemudian aplikasian ke lapangan ke pot tanaman per pohon tadi 400 mili. Kira-kira aja Pak. Ya. Kemudian yang perlu jadi catatan ini, alat semprot itu harus bebas dari residu pestisida. Maksudnya residu pestisida ini berarti kan fungisida, insektisida. Jangan bekas itulah. Jangan bekas itu. Kemudian kalau katakanlah kita misalnya hari ini menyemprot insek lah untuk hama atau fungisida,
kita menyemprot hari ini, seminggu kemudian baru kita bisa aplikasi PGPR. Setelah dicuci bersih. Bukan waktu aplikasi. Oh, pengaplikasiannya di lapangan di tanah. Aplikasi di lapangannya. Ya. Artinya jangan 2-3 hari setelah kita menyemprot. Hama langsung PGPR. Jangan. Artinya dia kan seminggu kemudian. Seminggu kemudian ya. Nah, kalau kita hari ini menyemprot menyemprot rumput yang menggunakan herbisida, itu sebaiknya hari ini kita menyemprot, 2 minggu kemudian baru kita aplikasi. Oh, begitu. PGPR, karena kan ini kan makhluk hidup. Ya. Menggunakan ini. Baik. Nah, itu yang anunya. Kalau menggunakan hari ini kita memupuk pupuk kimia, misalnya NPK atau urea, SP atau KCL, itu sebaiknya 3 hari kemudian baru aplikasi PGPR. Oh, jadi ada rentang waktunya, Pak ya? Iya, interval waktu lah. Baik. Oke, itu tadi untuk pemupukan, Pak ya? Iya. Pak, semakin lama nih, nanti insya Allah nanti akan ada, boleh Pak ya, pendengar atau penonton yang ingin bertanya, boleh Pak ya? Boleh. Di kebersamaan kita kali ini. Harapan kami, para pendengar dan penonton hari ini, harapannya maunya dicatat lah. Ya. Karena ini sangat berguna sekali Pak ya? Sangat berguna. Oke. Sangat mengapa, kami sudah di lapangan beberapa petani yang menerapkan, artinya dia sangat banyak menurunkan biaya produksi yang murah meriah dan sangat bermanfaat Pak ya. Iya. Nanti silahkan saja Anda yang pengen bergabung lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat layanan Facebook. Nanti setelah di segmen ketiga ya. Pak, kita akan kembali lagi nanti Pak ya. Ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Siap. Karena ini seperti saya katakan tadi murah meriah dan mudah didapat begitu ya. Iya. Kalau pupuk kan mungkin harus beli. Kemudian kadang-kadang langka juga Pak ya. Baik, teman-teman di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi bersama Bapak Fatur Rahman setelah hadirkan dulu satu persembahan berikut di kebersamaan kita di Mitra Tani. Baik, masih ngobrol bareng. Ngobrol bareng Pak, karena memang bareng-bareng kita Pak ya. Iya. Karena ngobrolin pertanian ini asik Pak Fatur. Betul Pak. Seharusnya kita ini di lahan pertanian ya Pak Fatur ya. Iya, seharusnya seperti itulah. Tapi berhubung hujan dan sebaiknya sih memang harus ada demonstrasi supaya lebih jelas. Jadi, nanti pembuatan. Bisa saja nanti Pak Produser atur itu nanti kapan-kapan kita lebih supaya lebih tahu bagaimana caranya Pak ya. Tahapan pembuatan. Nah, itu tadi. Baik, silakan buat Anda yang pengen bergabung lewat line telepon di 081348782112 atau lewat Facebook ya. Mumpung ada Pak Fatur ini, kita berbincang-bincang tentang PGPR tadi ya. Makhluk seperti apa PGPR itu ya Pak ya. Pak, tadi sudah dijelaskan tentang pembuatannya Pak ya. Kemudian waktu penyiramannya nih barangkali perlu dijelaskan Pak menggunakan PGPR nih. Betul. Itu sangat penting waktunya itu. Waktu pemberian kita untuk penyiraman atau kocor pada tanaman kita itu sebaiknya kalau pagi di bawah jam 9. Kemudian kalau sore hari itu jam 15 ke atas. Jadi kalau boleh saya tangkap pada saat cuaca masih redup lah. Masih betul, Pak. Masih naung. Nah, kayak ini. Soalnya ini kan makhluk. Makhluk hidup. Kalau kita berikan pada jam 10, biasanya kan sinar matahari kan sudah mulai panas. Apa yang kita aplikasikan itu kayaknya membuat kurang efektif. Selanjutnya juga kalau kita memberikan di misalnya jam 2, artinya suhu udara tuh cukup panas. Itu bisa mengakibatkan kematian kali bakteri yang kita sayang balah. Kalau jam 3 dan selanjutnya kan itu sudah mengarah ke malam hari, dia kan sudah cuaca sudah meredup dingin lah. Itu
Itu apa waktunya Pak ya? Nah, yang waktu. Sebaiknya berapa hari Pak untuk penyiraman Nah, ini yang? betul. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, iya. Interval waktu Nah, pemberian. iya, jarak waktunya. Nah, jarak waktu pemberian itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali diberikan pada tanaman kita. Kalau misalnya tanaman lombok, terong, tomat, berapa intervalnya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau tanaman padi tadi juga tanaman padi bisa Pak ya? Bisa. Juga seminggu sekali? Bisa seminggu sekali, Pak. Oke. Pak, ada semacam pertanyaan nanti Pak ya. Apakah dengan menggunakan PGPR ini akan mempengaruhi kesuburan tanah dalam jangka waktu tertentu Pak? Apakah semakin lama tidak semakin rusak unsur hara yang ada di dalam tanah pertanian kita dengan menggunakan PGPR atau bagaimana Pak penjelasannya Pak? Betul, Pak. Kan kayak gini, kalau kita selalu menggunakan unsur kimia pada lahan kita, itu pada saatnya nanti ada temuan titik jenuh tanah kita. Masuk titik jenuh ini, apapun yang kita berikan pupuk terhadap Tanaman, tanah, kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan serapan unsur kimia yang kita berikan tadi tidak banyak yang terbuang daripada diserap oleh tanaman. Tuh, kemudian ciri khas biasanya tanah yang jenuh itu pertama keras, yang kedua di tanah itu tidak ada lagi cacing, karena cacing ini penggembur untuk meningkatkan kesuburan tanah. Itu Pak. Jadi artinya bahwa dengan menggunakan PGPR ini aman Pak ya? Sangat aman, sangat bagus dalam jangka panjang. Kemudian tanaman ini apa yang kita konsumsi layak konsumsi. Oh. Karena apa? Tidak mengandung bahan kimia dalam pemupukan. Kemudian jangka panjangnya malah bagus karena di sini kan jelas ada satu bakteri yang menghadirkan yang namanya Bacillus sp itu untuk zat pengatur tumbuh tanaman dan jangka panjang sangat bagus. Bagus Pak ya. Bagus. Pak Patur, yang paling cocok nih Pak Patur untuk penerapan pupuk, katakan saya pupuk gitu Pak ya, pupuk PGPR ini untuk tanaman-tanaman apa Pak? Tanaman palawija kah atau tanaman-tanaman lain, termasuk mungkin bisakah juga untuk kesan pohon para Pak? Nah, barangkali bisa. Ini kan banyak nih betul. Di daerah kita ini banyak pohon para nih Pak. Apakah kawakah juga kesan pupuk para? Nah itu Pak. Jadi kalau kayak gini, kalau untuk tanaman semuanya bisa. Tanaman perkebunan itu yang pernah dikaji, diuji, tanaman kakao ini menurunkan penggerak buah 14% sekian. Oh iya? Gitu, iya. Dengan memberikan PGPR ini. Artinya dosis yang aplikasinya itu 14 mili sampai 600 mili per pohon. Itu tadi. Itu kan jelas sudah. Kemudian apalagi kalau daerah kita ini kan banyak yang budidaya horti ya. Cabai, tomat, terong. Sangat bagus sebenarnya untuk meningkatkan produksi. Nah, padi juga bisa. Gitu. Lalu yang tidak kalah pentingnya, PGPR ini berfungsi untuk menekan serangan hama dan penyakit. Itu yang terpenting. Oke. Pak Patur, kalau kita bandingkan Pak Patur, tanaman yang menggunakan pupuk kimia dengan tanaman yang menggunakan PGPR tadi, tingkat produksinya mana yang lebih bagus? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar Pak? Jadi berasa hasil kajian, kalau ada itu cabai Pak, yang diberikan
PGPR dan tidak diberikan PGPR dengan paritas yang sama, perlakuan yang sama, itu terlihat pertumbuhannya sangat beda. Antara PGPR dengan pupuk kimia. Sangat besar yang diberikan PGPR. PGPR. Oke, baik Pak Patur, kalau begitu bolehkah Pak Patur dikombinasi ini pada saat-saat tertentu diberi pupuk kimia, kemudian pada saat-saat tertentu misalnya juga diberi PGPR atau tidak, hanya satu saja kan sebaiknya? Bisa sebenarnya itu apa yang namanya di dalam pertanian semi organik, Pak. Oke. Usaha tani semi organik. Artinya ada yang organiknya, ada kimianya. Oke. Bisa dilakukan. Bisa ya, kombinasi bisa Pak ya? Bisa. Oke. Pak Patur, nampaknya sudah ada yang pengen bergabung nih Pak Patur dengan pertanyaan, apakah bahan alternatif lain ada Pak selain akar bambu sebagai bahan utama, dan apakah sama proses pembuatannya? Dari Tuhalus Pak, Tuhalus betakon, selain akar bambu adakah selain akar bambu, ujarnya Pak, untuk mengolah PGPR tadi, dan prosesnya apakah sama juga kayak mengolah dengan akar bambu tadi Pak? Sama. Bisa Pak, yang dengan yang lain seperti akar putri malu. Oh, akar putri malu tangalih pengencarinya balah. Nah, kan Artinya ada lah. Ada, cuman iya, kita kan yang mudah aja didapat ya. Oke. Tapi bisa sebenarnya, digabung pun bisa dengan itu tadi. Oh iya. Akar bambu tambah dengan apa? Akar putri malu gitu. Oke. Makin bagus. Makin bagus. Pak Patur, terakhir Pak Patur, apa yang ingin sampean sampaikan kepada para petani di luar sana terkait dengan PGPR ini? Kira-kira apa Pak yang ingin sampean sampaikan? Ya, bagus. Terima kasih Pak. Jadi harapan kami selaku penyuluh, kami kan penyuluh pertanian. Harapan kami dengan selama ini biaya produksi khususnya horti ya, apalagi pada taman cabai itu biaya produksinya sangat tinggi. Jadi dengan adanya pengaplikasian PGPR ini, kami berharap para pelaku usaha tani horti, kami mengharapkan tentunya minimal gunakanlah PGPR ini dengan cara mungkin semi organik lah, agar nantinya residu racun yang ada di tanaman yang nantinya dikonsumsi oleh kita berkurang. Itu harapannya. Akhirnya menghadirkan tanaman apa yang kita produksi layak konsumsi. Selanjutnya tentunya generasi ke depan menjadi lebih sehat Pak ya? Lebih sehat. Oke. Mantap. Terima kasih Pak Patur Rahman telah hadir di studio berbagi ilmu terkait dengan PGPR ya. Beliau ini adalah koordinator kelompok jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Pak ya, di Kabupaten Tabalong. Dan mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini manfaat Pak Patur ya. Sangat bermanfaat sekali Pak digunakan. Amin amin. Dan nanti kapan-kapan main-main kesini lagi Pak Patur. Kita berkisahan lagi, berpandiran lagi terkait dengan pertanian mungkin Pak Patur ya. Betul. Oke, boleh Pak Patur ya? Iya. Oke. Baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Patur Rahman. Beliau adalah kelompok jabatan fungsional sebagai koordinator, dan insyaallah kita akan bersua kembali pada topik yang berbeda. Kami akhiri kebersamaan kita kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.